Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Basyira Bisidupa dengan NIM F1G1244044 dari kelas B. Saya akan mempresentasikan proyek basis data saya dengan judul Sistem Penjualan Game Digital Berbasis Web dengan nama Blossom Market. Langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Nah, salah satu industri yang mengalami perkembangan signifikan adalah industri game digital. Nah, seiring dengan meningkatnya minat terhadap game digital, kebutuhan akan platform penjualan game yang praktis, aman, dan mudah diakses juga semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem penjualan game digital berbasis web yang mampu mengelola data produk, pengguna, transaksi, serta promosi secara terintegrasi. Kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Kita masuk ke bab 2 pembahasan, yaitu pengenalan sistem penjualan game digital berbasis web. Yang pertama itu deskripsi studi kasus. Nah, studi kasus yang saya angkat adalah melalui website penjualan game digital bernama Blossom Market ini. Nah, Blossom Market ini dirancang sebagai platform berbasis web yang menyediakan layanan penjualan game digital secara daring dengan dukungan sistem basis data yang terintegrasi. Nah, melalui Blossom Market ini, pengguna dapat mengakses berbagai informasi game yang tersedia, mulai dari nama game, kategori, deskripsi, pengembang, hingga harga dan potongan harganya. Kemudian kita masuk ke use case diagram. Nah, di sini ada dua aktor utama yaitu customer dan seller. Customer dapat meregistrasi akun, membuka akun, melihat game yang akan dibeli, kemudian menambahkan game ke keranjang, melakukan check out, melakukan pembayaran, dan melihat riwayat pesanan. Sementara untuk aktor seller, dia dapat meregistrasi akun juga, membuka akun, dia mengelola game seperti menambah game, menambah stok game, kemudian mengelola pesanan, yaitu pesanan dari si customer ini. Kemudian dia bisa juga melihat laporan penjualan. Kita lanjut ke Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi di sini saya menggunakan 5 entitas, yaitu ada games, kategoris, order items, orders, dan users. Nah, untuk entitas user itu, dia itu menyimpan data pengguna sistem, seperti username, email, password, nama lengkap, nomor telepon, serta pembuatan dan pembaruan data. Nah, kemudian ada entitas games, dia itu menyimpan informasi detail game seperti nama game, deskripsi, pengembang, tanggal rilis, harga, dan presentasi diskon. Nah, kemudian untuk entitas kategoris itu di dalamnya itu terdapat kategori dari tiap games seperti nama kategori, slug, dan deskripsinya. Kemudian ada entitas orders, yaitu digunakan untuk mencatat data transaksi yang dilakukan oleh pengguna, seperti nomor pesanan, total pembayaran, metode pembayaran, serta status pembayaran, dan sebagainya. Kemudian ada entitas order items, yaitu menyimpan rincian game yang dibeli dalam setiap pesanan, seperti nama lengkap, seperti nama game, harga awal, diskon, dan harga akhirnya. Baik, kita lanjut ke bisnis proses. Nah, di bisnis proses ini itu menggambarkan alur proses pembelian game itu melibatkan 3 pihak, yaitu pengguna, sistem, dan admin. Nah, proses ini dimulai ketika pengguna mengakses sistem dan melakukan pencarian game yang tersedia. Setelah menemukan game yang diinginkan, itu pengguna memasukkan game tersebut ke dalam keranjang belanja dan melanjutkan ke tahap proses pembayaran. Kemudian pada tahap pembayaran itu, sistem melakukan pengecekan terhadap validitas pembayaran yang akan dilakukan oleh pengguna. Nah, apabila pembayarannya dinyatakan valid, sistem akan menampilkan konfirmasi pembayaran dan proses pembelian dinyatakan berhasil. Nah, kalau tidak, proses akan diteruskan ke tahap verifikasi pembayaran oleh admin. Nah, admin akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data pembayaran yang masuk. Kemudian, sistem memperbarui data yang diperlukan, seperti status transaksi dan ketersediaan game. Kita lanjut ke metode perancangan dan pembuatan sistem. Analisis kebutuhan sistem. Nah, tahap analisis ini
dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem Blossom Market ini. Kemudian perancangan basis data. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, ERD digunakan untuk memastikan bahwa data yang disimpan dapat mendukung seluruh proses bisnis yang berjalan pada website ini. Kemudian database dibangun menggunakan MySQL yang berfungsi sebagai sistem manajemen basis data relasional. Kemudian pengolahan database-nya itu dilakukan melalui phpMyAdmin yang berperan sebagai antarmuka berbasis web untuk membuat dan mengatur database. Kemudian seperti yang sudah disebutkan tadi, berdasarkan ERD, itu database Blossom Market itu terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu tabel user, tabel kategoris, tabel games, tabel order items. Kemudian perancangan antarmuka untuk website ini saya menggunakan Figma sebagai alat bantu desain. Seperti ini, saya tidak memakai semua desainnya, hanya beberapa. Kemudian, implementasi sistem. Nah, tahap implementasi ini dilakukan dengan menggunakan Visual Studio Code sebagai code editor. Nah, kemudian website ini juga dikembangkan menggunakan framework CodeIgniter dengan menerapkan pola arsitektur model view controller atau MVC. Kemudian untuk menjalankan aplikasi secara lokal itu digunakan Exam yang berfungsi sebagai web server lokal. Baik, kita masuk pada pengujian sistem. Mungkin langsung saja. Nah, di sini saya akan berperan sebagai pengguna yang akan membeli game di dalam website ini. Pertama-tama kita registrasi dulu melalui tombol sign up. Di sini untuk registrasi akun itu dibutuhkan beberapa informasi dari pengguna. Misalnya, saya akan memasukkan nama lengkap saya. Kemudian email. Misalnya Naila 4000. Nah, di sini juga kita dapat memasukkan password. Misalnya password adalah password. Nah, kemudian kita create account. Nah, di sini sudah terregistrasi akun kita. Sebenarnya seharusnya di sini ada tombol profile, tapi belum dibuat. Nah, di sini kita bisa lihat game-game yang sudah dimasukkan oleh admin. Di sini ada gambarnya, ada deskripsinya. Kita bisa lihat juga detail gamenya. Di sini ada harganya, ada juga diskonnya, ada developernya, ada tanggal rilis dan genrenya. Di sini juga deskripsi gamenya dan similar games. Kemudian kita kembali. Nah, di sini juga ada tombol order history. Nah, di sini akan masuk riwayat pesanan yang telah dibayar oleh pembeli. Nah, kita mulai coba. Nah, kita masukkan ke keranjang. Nah, sudah ada notifikasi game dimasukkan di keranjang. Terus kita tekan tombol keranjang ini. Nah, di sini tuh sudah ada informasi game-game yang sudah kita masukkan ke keranjang. Nah, di sini ada harganya, totalnya. Di sini juga ada kode promo tapi belum dibuat bahasanya. Nah, di sini juga kita sebenarnya ini tidak perlu, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini juga kita bisa menghapus. Kita coba. Oke. Nah, udah ini empty. Kembali. Nah, kita coba lagi masukkan game. Misalnya saya mau game Elden Ring dengan Counter Strike. Kok non? Dengan Valorant. Nah, jadi sudah ada 3 game di keranjang. Nah, jadi dia itu akan menjumlahkan total harga dari game yang ada di keranjang ini. Terus kita langsung saja check out.
Nah, di sini itu sudah ada nama lengkap, email, kita masukkan nomor telepon, misalnya 125555. Nah, kita bisa memilih metode pembayaran, misalnya saya mau pakai GoPay. Di sini juga kita bisa masukkan catatan untuk admin. Misalnya, tolong cepat. Nah, kemudian kita melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran itu, eh, riwayat pesanannya itu akan muncul di sini. Nah, di sini. Nah, di sini nanti adminnya akan melakukan verifikasi pembayaran. Dan di sini itu akan kalau sudah dilakukan verifikasi pembayaran oleh admin, di sini admin akan mengubah statusnya menjadi selesai. Seperti itu. Kita bisa juga lihat di sini. Nah, akun yang sudah diregistrasi oleh pengguna tadi itu akan masuk ke database di entitas users. Bisa kita lihat di sini nama dan emailnya. Kemudian untuk pesanan yang telah dibayar itu akan masuk di order items. Nah, yang tadi ada ID, order ID, dan game ID. Kemudian kita masuk ke hasil perancangan dan implementasi sistem. Nah, seperti yang sudah saya lihatkan tadi, hasil implementasinya melalui tampilan antarmuka website yang telah saya kembangkan. Kemudian ada pembahasan hasil implementasi sistem. Nah, berdasarkan hasil implementasi sistem tadi itu dilakukan dengan meninjau efektivitas sistem yang dikembangkan dalam mendukung proses pengelolaan data dan transaksi penjualan melalui beberapa aspek seperti berikut. Pertama itu pengolahan data. Nah, pengolahan data yang dilakukan secara manual itu cenderung menyebabkan data itu tidak tersusun dengan baik dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Nah, kemudian melalui sistem Blossom Market ini, seluruh data game, pengguna, dan transaksi disimpan secara terintegrasi dalam base data, sehingga lebih rapi, konsisten, dan mudah dikelola. Kemudian, efisiensi proses transaksi. Nah, sistem Blossom Market ini memungkinkan proses pembelian game dilakukan secara terstruktur, mulai dari pembelian game, penambahan ke keranjang, hingga pencatatan transaksi. Kemudian ada akses informasi. Blossom Market menyediakan akses informasi game secara daring melalui website, sehingga pengguna itu dapat memperoleh informasi game kapan saja. Kemudian ada akurasi dan keamanan data. Nah, dengan penerapan base data relasional, sistem Blossom Market ini mampu menjaga keakuratan data melalui struktur tabel dan relasi yang jelas. Kemudian ada kemudahan penggunaan sistem. Antarmuka website Blossom Market dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan pencarian dan proses pembelian. Kemudian yang terakhir, kita masuk ke penutup. Kesimpulan dari proyek saya yaitu sistem Blossom Market itu dapat mengimplementasikan base data relasional untuk mengubah pengolahan data penjualan game yang sebelumnya tidak teratur menjadi lebih terpusat dan konsisten. Nah, melalui struktur tabel yang saling terhubung, seperti data pengguna, kategori, produk game, hingga rincian transaksi, sistem ini mampu menjadi integritas data dan meminimalisir terjadinya duplikasi informasi yang sering terjadi pada pencatatan manual. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.